Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Video kali ini adalah tentang tahun baru, tahun 2023. Jadi di video kali ini aku akan bahas banyak hal tentang refleksi, resolusi, goals, dan action aku untuk gimana caranya menjalani tahun 2023 yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Tapi sebelum aku bahas semua hal itu, aku akan tunjukin footage-footage yang aku ambil pada saat tahun baruan kemarin. Jadi sebenarnya tahun baru ini tuh aku sama sekali nggak punya rencana untuk pergi kemana-mana seperti yang aku pernah bilang di podcast. Aku belum punya rencana untuk tahun baruan karena pasanganku itu kan sibuk kerja dan kita LDR. Jadi aku mikirnya itu pasanganku itu akan kerja pada saat tahun baruan. Tapi ternyata pada saat malam tahun baru di tanggal 31 Desember pacar aku datang untuk ngerayain tahun baru bareng-bareng aku, dan pacar aku juga ngajakin adikku untuk juga ikut tahun baruan bareng kita. Jadi sorenya kita sebelum lihat kembang api, kita itu makan dulu di salah satu restoran. Tapi sebenarnya nyari restoran di saat malam tahun baru itu adalah suatu hal yang susah banget, tapi untungnya kita dapat makan di Burger King. Dan setelah makan di Burger King, kita ke taman kota karena udah mendekati malam tahun baru juga. Kita ke salah satu taman yang ada di Bali, yaitu ke Puputan, dan di sana itu ada banyak sekali warga yang nyidupin kembang api gitulah di malam pergantian tahun. Hai guys, sekarang Hai, kita lagi ada di mana, Gah? lagi ada di Puputan. Mau ngapain? Mau nonton kembang api. Kenapa nonton kembang api? Karena ada acara apa? New Year's Tahun baru. Mau tahun berapa? 2023. Yeay. Udah banyak kembang api kayak ya? Ya. Dede. Lima menit lagi. Mau tahun baru ya, Gaya? Iya. 5 menit lagi, guys. Jadi biasanya di malam tahun baru aku tuh selalu share refleksi aku selama tahun kemarin, which is tahun 2022, dan aku share goals dan resolusi aku di tahun 2023. Nah, aku biasanya share refleksi goals dan resolusi itu di dalam bentuk Instagram story, dan kamu yang nonton bisa lihat kalau berkunjung ke Instagram aku tuh ada di highlightsku My 2022. Nanti di situ bisa ada, tapi aku akan tunjukin juga setelah ini apa aja refleksi, goals, dan resolusi aku selama tahun 2022 dan 2023. Jadi mulai dari refleksi dulu. Refleksi aku tuh di tahun 2022 itu
sebenarnya tentang apa aja sih yang udah aku jalanin selama tahun 2022, dan apa aja achievement yang udah aku dapetin, terus apa aja yang hal-hal yang berhasil aku laluin gitulah intinya di tahun 2022. Jadi kenapa aku suka bikin refleksi kayak gitu adalah karena aku tuh biasanya tuh selalu merasa kalau aku tuh belum melakukan sesuatu yang cukup gitu. Aku selalu merasa aku gagal menjalani tahun-tahunku, which is itu sama sekali nggak benar, karena setelah aku list dan aku bikin refleksi itu, ternyata tahun 2022 itu aku udah banyak banget ngelakuin hal-hal yang aku tuh secara nggak sadar aku lakuin gitu loh. Aku udah achieve banyak banget hal di tahun 2022, dan aku lebih bersyukur gitu loh setelah aku bikin refleksi itu. Nah, selain bikin refleksi itu, aku juga suka bikin goals dan resolusi untuk tahun 2023. Kenapa sih aku suka nge-share goals dan resolusi aku di sosial media? Itu karena pertama, aku itu pengen lebih accountable dalam punya resolusi dan goals. Jadi kalau aku share di sosial media, which is aku tuh lebih apa ya, lebih bersemangat gitu loh untuk achieving semua goals dan resolusi aku, karena kan udah lebih banyak orang yang tahu. Jadi rasanya itu untuk kalau nggak achieve itu kan lebih gimana gitu rasanya. Terus selain itu, kenapa aku suka share goals dan resolusiku itu adalah biar lebih banyak orang tahu. Jadi semoga lebih banyak orang doain apapun yang menjadi goals dan resolusi dan cita-cita aku di tahun 2023. Tapi sebenarnya refleksi goals dan resolusi itu aku gak cuma punya untuk diriku sendiri, karena aku sekarang juga punya pasangan. Dan selama 9 tahun ini juga aku sama pasanganku itu suka banget bikin refleksi goals dan resolusi untuk hubungan kita, karena bagi aku terutama, untuk refleksi goals dan resolusi itu penting banget di hubungan itu, karena dengan refleksi itu kita tuh bisa tahu gitu loh apa sih yang hubungan kita itu yang baiknya itu apa, yang buruknya itu apa. Jadi kalau yang buruk-buruk itu bisa banget diperbaiki di tahun kedepannya gitu. Jadi nggak akan mengulangi kesalahan dan masalah-masalah yang sama. Jadi kayak nyari win-win solution dari sebuah masalah yang kita sadarin gitu, yang kita jalanin di tahun sebelumnya. Dan kalau goals dan resolusi itu sebenarnya kita tuh sebagai manusia sendiri, individu-individu gitu kan, punya masing-masing goals dan resolusi. Tapi kalau dengan adanya kita bareng-bareng mikirinnya gitu, kita tuh nyari jalan tengah gitu loh dari apa yang kita masing-masing pikirin. Kalau dulu refleksi goals dan resolusi bareng pasangan itu adalah suatu hal yang kayaknya sulit banget untuk aku dan pasanganku terutama jalanin, karena apalagi aku punya pasangan yang kayak pasanganku itu yang nggak suka terlalu banyak bahas hal-hal yang serius, karena pasanganku itu adalah orang yang let it flow, kayak ngikutin arus gitu. Tapi aku pribadi penting banget buat aku untuk tahu apa sih yang kita ke depannya tuh sama-sama mau gitu. Nah, aku kepikiran lah kalau pasanganku itu suka banget main yang namanya games. Dan sebenarnya aku tahu juga games-games yang ada itu uh, banyak banget gitu loh, ada games kayak gini tuh tapi dalam bentuk fisik. Dan sedangkan aku sama pasanganku itu LDR dan jarang banget bisa ketemu, jadi jarang banget bisa main games-games yang dalam bentuk fisik kayak gitu. Jadi aku kepikiran lah untuk buat games yang dalam bentuk
digital gitu. Jadi aku sama pasanganku yang LDR bisa banget mainin gamesnya itu uh, lewat virtual, kayak lewat Zoom atau enggak lewat Facebook. Nah, di footage selanjutnya aku akan tunjukin pada saat aku dan pasanganku main gamesnya. Yang pertama aku tunjukin pada saat kita mainin gamesnya secara langsung, dan yang kedua aku tunjukin pada saat kita main gamesnya secara virtual. Hai guys, hari ini aku mau main Journey. Mungkin gak terlalu kelihatan ya, ini tuh games couple pertama aku. Nanti dia berseries, tapi yang series pertamanya adalah Journey spesial tahun baru. Walaupun gamesnya itu secara digital gitu buat dimainin sama orang-orang LDR, sebenarnya games ini juga bisa banget loh dimainin dalam bentuk secara langsung. Jadi kalau misalkan teman-teman itu pernah mainin games head to head yang tebak-tebakan gitu, yang kita pegang HP di atas kepala terus pasangan kita nebak apa apa tebak-tebakannya gitu, ya kita bisa mainin games ini dengan cara kayak gitu juga. Everyone, welcome back to this video. Jadi di video kali ini aku sama pasanganku mau main game Journey yang edisi resolusi tahun baru. Jadi kita nggak akan semua gamenya, kita cuma akan pilih beberapa pertanyaan karena jadi kita bocorin semua game semua pertanyaannya. Jadi kita cuma pilih beberapa pertanyaan yang seru aja. Semoga kalau kita mainin game ini ada bayangan gitu buat yang LDR ya kan. Untuk main game itu gimana kalau main gamenya lewat Zoom. Jadi kita mulai main. Ayo mulai main. Kita hilangin dulu tadi tuh cover itu biar lebih jelas kan pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, harapan untuk pasangan di tahun depan apa? Mulai dari siapa? Aku atau kamu? Harapanku untuk pasanganku ya, nggak marah-marah lagi, nggak cemburuan, bisa percaya sama aku. Aku buruk banget, Nggak, harapannya buruk. iya, kan kamu cemburuan, terus kamu nggak percayaan, itu harapan yang paling penting gitu. Misal, Karena ini mestinya belajar untuk mengurangi lah cemburunya. Kalau nggak apa? cemburu lagi kan sayang namanya. Tentang harapan yang baik-baik. Tapi harapan yang baik itu jangan yang kayak lamaran gue aja. Emang aku gak terlalu Iya, sabar, sabar kan belum. Baru yang itu dulu, gitu. Sekarang yang kamu tambah sayang sama aku, tambah cinta. Habis itu masa semangat. depan Kamu dapat sih sama. Aku jadi kamu dapat dulu ya. harapan harapan masa depan misalkan kalau pengen aku gimana jadi apa terus kayak ya apa itu Harap masa depannya kamu tuh jadi istriku, itu paling penting. tahun tahun ini tuh kamu pengen kayak aku tuh ngerjain apa sama apa harapanmu gitu kamu pengen aku apa gitu. Harapanku adalah kamu mengerjakan apa yang kamu kerjakan itu dengan baik. Habis itu, apa lagi ya? Ya apa gitu kamu pengen Ya, itu aja. Harapanku untuk saat ini itu aja harapan. Aku tidak mau membebankan sebuah harapanku ke kamu. Jadi nggak cukup segitu dulu. nggak ada yang bagus harapan nggak didoain yang baik-baik aku kayak nggak didoain sama cantik Udah doain kamu semoga sukses gimana sih? Ini kamu lagi. kamu nggak doain aku semoga sama cantik dan semoga awet muda gitu harapannya gitu Oh gitu. Oh iya ya. Semoga tambah cantik, awet muda, kalau panjang umur. terpaksa gitu Tidak terpaksa. Semoga panjang cantik. Habis itu tambah putih. tapi Kan sekarang udah putih. harapanku untuk pasanganku harapanku untuk kami itu adalah kamu tuh apa ya bisa semakin lancar rezekinya di tahun ini dari segala sisi. Terus aku pengen kamu tahun ini bisa apa ya lebih dewasa, lebih lihat sama segala cobaan yang ada di depan. Terus aku mau kamu tahan itu benar-benar menikmati masa mudamu di tahun ini karena aku yakin ini ada tahun terakhir kita menikmati masa muda. Kan aku sudah menikmati masa muda aku. Nggak maksudnya jadi nanti kalau setelah tahun itu udah nggak menyesal itu benar-benar kerja kali. Aku pengen kamu tahun itu apa ya jadi pokoknya tuh jadi Apa? lebih baik lagi Harapan baik sama aku jangan jangan marah-marah terus kayak tahu gitu itu loh kan. tahu kalau aku tuh harus sabar menghadapi aku apa aja pokoknya aku tuh mau kamu tuh punya menemukan passionmu biar kamu tuh nggak sama orang lain terus kerjanya aku tuh mau kamu tuh kalau apa yang kamu mau apa yang kamu suka terus kamu bisa jadiin apa yang kamu suka jadi dari keuangan nantinya Next, pertanyaan selanjutnya. pilihan dulu tinggal dua pertanyaan aja wis traveling tahun depan boleh aku kan kita tadi udah belajar kan yang realistis seenggaknya tahun ini aku pengen berbeda
atau enggak ya minimal kebulangan atau games di Bangli yang paling realistis atau enggak jalan-jalan keliling pantai Karawang. Terus next traveling yang nggak realistis, ada lagi yang realistis. Aku pengen keliling Starbucks. yang nggak realistis adalah aku pengen ke Bandung, ke Jogja, ke mana ya kan itu yang ngebon baju gitu. Terus kalau Kalau aku yang ya, lebih nggak realistis, belum yang lebih nggak realistis lagi, aku pengen jalan ke luar negeri. Terus kalau kamu, kalau aku sih yang realistis realistis aja ya. Mungkin kamu melalui sama nggak kira-kira salah satunya sama aku? mungkin nggak wishlist kita kali kita adalah kita harus nyobain jembatan kaca. Oh ya, video kan. Jembatan kaca, habis itu naik perahu yang di sungai itu. Bisa kan? Kamu pengen itu nggak langsung hidup di Bangli, memang juga Kan udah, kan sekarang kan aku ngomongin hal yang belum kamu omongin. tapi ada kan yang sama kamu. Ada hampir semua aku pengen yang kamu omongin itu hampir hampir makan aja lagi. Yang lebih spesifik. Kamu coba yang kau pengen apa? Yang kau pengen coba apa? Tadi aku cut kamu. Ya kan udah itu. Tadi aku Nggak ada. pengen Dua aja. cobain itu Jembatan kaca sama perahu aja. perahu, habis itu cobain wahana di Trans Studio. Itu pengen sih, itu pengen. Terus Habis yang itu pengen melalui ke Desilas lagi sih. Cobain naik kuda. Waktu dulu kamu soalnya naik kuda, sekarang aku pengen naik kuda. terus Habis itu pengen pengen apa ya? Itu aja lah dulu. dari Belum belum kepikiran. dari yang aku sebutin yang paling kamu nggak mau apa? Asli semua aku mau ke Nusa Penida. Paling hidup di Bali kamu nggak mau soalnya kampungmu kan. Jadi kamu buat sendiri. Ya sih, segitu-segitu aja. Bosan. Tapi aku nggak pernah jadi aku pengen. Iya sih. Next ya. Aku mau karena aku wujudin apa yang kau mau. Iya tuh. Lanjut. Ah, ini tadi sama. Traveling tahun depan. Oh, itu yang belum nih. Ini yang cita-cita tahun depan yang belum. Oh ya, cita-cita tahun depan adalah Kalau aku, nikah. Aku iya, dulu ah. iya, ya, tapi kan nggak realistis kan Nah, harus sudah. Tapi kan eh, 2023. ya tapi kan apa sih salahnya menggantungkan cita-cita? Ya, aku tahu kan kita nggak 2023. Ya, cita-cita habis itu kita habis itu eh, hubungan kita tuh jauh lebih baik. Hmm, nggak LDR. Ya, tidak ada. Terus aku pengen terus ngejalanin hidup kita. Itu nggak tahu realistis atau nggak realistis. Tapi kayak gitu. Ya, Terus pengen kalau bangkitin lagi channel Instagram, Kanda Journey-nya. Pengen Instagram, pengen makin TikTok, lagi. TikTok, Instagram. Oh ya, tadi ada satu hal yang aku wishlist tahun depannya. Cuman aku bakal omongin di kita aja. Apa? Kembali setiap 6 bulan kita melalui ke kebun binatang. Ya bener banget. Aku kan nonton. Even nggak harus kebun binatang itu kan ada kebun binatang baru lah ya. Yang ada di Ya, Bogor itu yang baru. itu dah. Maksudnya kan mau mau kembali ke kebun binatang lagi. Melihat-lihat binatang. Kayaknya seru kali lihat binatang. Mungkin kayaknya kemarin dulu ya. Nih, terima kasih sudah bermain sekali sekali. Dan nonton kamu sebagai tanda berakhirnya permainan dan sebagai awal bagi tahun yang baru. Kalau LDR yang ini nggak bisa tidur jauh. Itu aja. Mungkin semoga permainan itu udah ada bayangannya gimana cara mainnya nggak sih? Buat yang LDR bisa main kayak kita tuh lewat Zoom. Terus bisa mendiskusikan terus kayak tadi tuh walaupun aku nggak jadi itu kayak misalnya ada yang kamu tidak ada yang bilang begitu pasti kita tuh komunikasi diskusiin cara bersosial gitu intinya. Ini sih permainan ini mendekatkan yang jauh sih. Jadi kita kayak orang-orang yang kayak pasangan gitu yang nggak tahu mau ngomong apa biasanya kan paling pertanyaannya cuma mau makan apa udah makan dan apa paling sekarang dengan ada gitu udah ada pertanyaan yang nanti udah memancing obrolan baru. Coba kalau suka sama gamenya kalau mau order gimana caranya? Caranya adalah kunjungi websiteku di https://samiliaawandari.com. Nanti di sana ada bagian shop gitu, terus klik bagian shopnya, terus nanti di sana ada deh di highlightnya tuh tinggal beli. Untuk sekarang tuh cuma bisa transfer bank, tapi selanjutnya semoga bisa melalui pembayaran lainnya. Oke, terima kasih udah main sama kita. Iya. Itu dia tadi gamesnya. Bisa dilihat kan di situ aku sama pasanganku nggak selalu dalam satu pemikiran gitu loh. Bayangin kalau misalkan nggak ada games ini terus kita tuh nggak punya tujuan yang sama gitu, kita nggak sama-sama saling tahu apa sih yang kita mau capai di tahun 2023 ini. Jadi kan akan tahunnya itu ya walaupun mungkin bisa dijalanin pasti let it flow gitu loh. Kadang-kadang kita kan juga
butuh planning untuk mencapai sesuatu yang besar bersama-sama. Dengan kita mainin gamesnya ini sama pasangan, jadinya kita tuh punya satu tujuan, dan kalau misalkan pun ada perbedaan, pasti kita bisa cari win-win solution dari perbedaan itu. Karena games ini itu cukup berguna banget, dan aku udah testing games ini cukup lama, bertahun-tahun sama pasanganku. Aku pikir udah saatnya games ini itu untuk pasangan-pasangan lain untuk bisa menikmati gimana dampak besarnya di hubungan setelah mainin games ini. Jadi akhirnya setelah banyak diskusi sama pasanganku, dan setelah didorong juga dengan pasanganku, aku buat games ini available gitu di website aku untuk dimainin sama teman-teman. Jadi buat yang mau punya games ini gampang banget, bisa tinggal ke website aku untuk beli gamesnya. Tinggal klik www.ameliaaulandari.com dan pergi ke menu shop. Nanti di sana akan bisa beli gamesnya secara langsung. Dan games ini itu adalah dalam bentuk digital, jadi pada saat teman-teman udah beli, itu bisa banget langsung di-download tanpa nunggu konfirmasi dan tanpa nunggu shipping dari aku, karena gamesnya itu langsung bisa di-download. Udah bahas semua hal tentang refleksi, goals, dan resolusi, tapi ada banget yang gak kalah pentingnya dari semua itu, yaitu planning untuk tahun 2023. Karena goals dan refleksi dan resolusi itu gak akan kejadian kalau kita itu gak mengorganisir semuanya dengan benar gitu. Kalau dulu aku tuh suka banget nge-planning dan lain-lain itu dalam bentuk tulisan di kertas gitu, tapi lama-lama aku ngerasa nulis di kertas itu kurang efisien dan buang-buang kertas. Jadi beberapa tahun yang lalu tuh aku nemuin aplikasi untuk aku planning dengan lebih baik, itu namanya Microsoft To-Do List. Jadi di dalam Microsoft To-Do List itu kita bisa bikin to-do list, dan planning itu berdasarkan kategori-kategori. Jadi kalau misalkan aku punya banyak hal di dalam hidupku yang harus di planning dan dilakuin misalkan dalam YouTube atau podcast atau website, jadinya aku bisa bikin kategori-kategori dan gak perlu kayak buang-buang kertas gitu lah. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, aku nemu dan nonton salah satu video dari salah satu YouTuber yang aku favoritin banget. YouTubernya itu tentang produktivitas gitulah. Jadi YouTuber itu banyak bahas tentang gimana caranya produktif dan planning dengan lebih baik. Nah dari situ aku nemuin satu aplikasi yang jauh lebih bagus daripada aplikasi Microsoft To-Do List itu.
Dan aplikasi ini tuh free banget buat dipakai untuk semua orang gitu, nggak perlu ada persyaratan yang aneh-aneh atau gimana. Nama aplikasinya adalah aplikasi Notion. Jadi di Notion ini kita itu bisa nge-planning, nge-journal, atau bikin daily habits, atau bikin mood tracker di dalam satu aplikasi. Dan kita bisa desain sendiri template aplikasinya itu kayak gimana. Jadi kita bisa bikin sendiri mood tracker yang kita suka tuh kayak gimana, atau nggak jurnal yang kita suka itu gimana. Jadi kayak bentuknya itu kayak dalam bentuk website, tapi kayak private untuk diri kita sendiri, nggak bisa dilihat sama orang lain. Nah, mungkin biar lebih ngerti, aku akan tunjukin apa sih aplikasi Notion itu. Nah, itu dia tadi aplikasi Notion. Tapi karena aku baru pakai aplikasi Notion ini, aku belum tahu apakah semua template yang aku desain ini akan bagus untuk aku pakai di tahun 2023 ini, atau mungkin aku akan modif-modif beberapa template untuk jadi lebih efisien untuk aku pakai di tahun 2023. Tapi yang pasti aku baru pakai ini selama kayak 14 harian gitu di tahun 2023 ini. Aku udah ngerasain banget kalau aplikasi Notion ini adalah kayak one stop planning gitu loh. Jadi kayak aku merasa aplikasi Notion ini tuh bener-bener aku nggak perlu kayak bikin Excel sendiri untuk sesuatu kayak keuangan, atau aku nggak perlu bikin Word sendiri untuk sesuatu yang aku planning. Jadi aku bener-bener nge-planning apapun di dalam satu aplikasi Notion ini. Terima kasih udah nonton video kali ini. Semoga video kali ini tuh bisa benar-benar bermanfaat dan membantu teman-teman untuk menjalani tahun 2023 yang lebih baik dan lebih terplanning dan terarah. Semoga apapun goals dan keinginannya dan cita-citanya di tahun 2023 ini bisa tercapai. Dan terima kasih banyak udah selalu dukung aku di tahun 2022 dan tahun sebelum-sebelumnya. Buat yang dukung aku di website, di podcast, atau di semua platform manapun, terima kasih banyak. Dan semoga tahun 2023 ini, karena aku udah lebih terorganize dan udah terplanning, semoga aku bisa kasih konten-konten yang lebih banyak dan lebih baik di tahun 2023 ini, yang bisa menghibur teman-teman semua. Oke, mungkin video ini tuh udah cukup panjang. Sampai sini aja dulu video kali ini. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe videonya. Terima kasih semua yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye.